Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fitra Ananta Sujawoto, SIP Empar. Saya adalah dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung di program studi Usaha Perjalanan Wisata Diploma 4. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya pada aspek pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat bagi sertifikasi dosen. Bagi saya, menjadi dosen, menjadi pendidik, menjadi pengajar bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mendampingi mahasiswa melakukan transformasi diri yang dimulai dari pengenalan potensi. Sikap-sikap berani pengambil keputusan dan kemudian mampu mengubah persoalan menjadi peluang adalah concern dan prinsip utama saya. Melalui proses pembelajaran, saya ingin mahasiswa memiliki keberanian untuk mencoba, belajar dari kegagalan, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan tentu saja industri pariwisata. Dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya mendeskripsikan secara singkat aspek pengajaran yang saya terapkan melalui metode SCL, yaitu Student Centered Learning. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kewirausahaan dengan bobot 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 di Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Mata kuliah kewirausahaan bertujuan agar mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan kepariwisataan dalam konteks industri perjalanan wisata. Pembelajaran diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berintegritas, responsif, terpercaya, dan profesional, serta utamanya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha perjalanan wisata yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran utama mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis peluang dan tantangan bisnis perjalanan wisata, menyusun model bisnis sesuai kebutuhan pasar menggunakan bisnis model kanvas, melakukan analisis pasar, pemasaran, operasional, dan keuangan, serta menyusun dokumen perencanaan bisnis yang komprehensif dan dapat diimplementasikan dalam dunia industri. Materi yang diajarkan pada mata kuliah kewirausahaan diantaranya esensi kewirausahaan, tentu saja dalam konteks umum dan industri pariwisata secara spesifik. Berikutnya design thinking untuk merancang proyek kreasi bisnis, eksplorasi lingkungan bisnis melalui analisis pada tren global, nasional, dan lokal, analisis industri dan kekuatan pasar, problem definition baik dari sisi pengguna maupun industri, inovatif team building untuk membangun tim usaha yang kolaboratif. Berikutnya inspirasi dan kreasi model bisnis inovatif. Yang ke-8 tentu saja bisnis model kanvas. Berikutnya analisis masalah pasar dan kebutuhan konsumen, prototyping dan validasi model bisnis, strategi bisnis jangka panjang, hingga analisis kelayakan bisnis dalam pamungkas pertemuannya. Berikutnya adalah referensi dan sumber ajar. Referensi utama yang saya gunakan diantaranya adalah buku Entrepreneurship and Small Business, Startup Growth and Maturity dari Paul Burns yang terbit tahun 2022, lalu buku Business Model Generations karya Alexander Osterwalder dan Yves Spiegner yang terbit tahun 2010, lalu buku Panduan Kewirausahaan Politeknik Pariwisata yang berisi berbagai modul untuk penyusunan kewirausahaan pariwisata disusun bersama dengan Universitas Ciputra, serta tentu saja beberapa sumber ilmiah dan studi kasus kewirausahaan pariwisata lainnya. Selain itu, ada hasil penelitian saya yang kemudian saya gunakan sebagai salah satu materi utama untuk kemudian membangun referensi dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana ketahanan wirausahawan pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa COVID-19 di Jawa Barat yang saya riset bersama teman digunakan juga sebagai bahan ajar dalam mata kuliah ini. Penggunaan hasil penelitian tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana kewirausahaan bukan hanya berkaitan dengan menciptakan usaha, tapi juga kemampuan beradaptasi, membangun jejaring, mengelola resiko, dan mempertahankan keberlanjutan usaha dalam situasi yang penuh perubahan. Mata kuliah ini disampaikan melalui pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada mahasiswa. Metodenya mulai dari diskusi kelompok, studi kasus, gamifikasi observatif, pembelajaran berbasis masalah, lalu pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, praktek lapangan hingga presentasi.
Mahasiswa didorong, diminta untuk kemudian mengidentifikasi persoalan nyata di pasar, menggali kebutuhan konsumen, merancang bisnis model kanvas, prototyping, validasi, hingga menyempurnakan proses tersebut. Kami sebagai dosen berperan sebagai fasilitator, memberi umpan balik, dan pendamping pada proses pengembangan proyek bisnis mahasiswa. Sistem penilaian dilakukan secara bertahap dan melalui proses hasil belajar. Dalam RPS dicantumkan bahwa aktivitas pembelajaran reguler diberikan bobot 5% pada setiap tahap. Sedangkan 3 tonggak utama proyek, yaitu mulai dari penciptaan model bisnis dan prototyping, identifikasi masalah pasar, serta penilaian kelayakan bisnis dari mulai strategi pemasaran, SDM hingga operasional, masing-masing punya bobot yang lebih besar, yakni 15%. Dengan pola tersebut, harapannya mahasiswa dinilai secara berkelanjutan sejak tahap eksplorasi masalah hingga penyusunan solusi bisnis. Pada ujian tengah semester, mahasiswa secara berkelompok menyusun hasil observasi dan analisis kebutuhan konsumen, kemudian merancang model bisnis serta prototipe sederhana dengan menggunakan template BMC yang nantinya akan disusun hingga akhir semester berkaitan dengan si penyusunan proyek akhir, yaitu kelengkapan bisnisnya. Kriterianya mulai dari isi BMC-nya, kelengkapan analisis pasar sebesar 40%, ketepatan waktu pengumpulan 20%, dan kedalaman analisis serta kesimpulan dari sebuah model bisnis senilai atau sebesar 40%. Pada UAS atau ujian akhir semester, mahasiswa bukan hanya mempresentasikan BMC, tapi juga keseluruhan dari proyek bisnisnya. Di situ terdapat berbagai hal, diantaranya model yang tadi disampaikan UTS, dikembangkan kembali, rencana pemasaran, prototipe, hasil validasi, sampai analisis kelayakan dan potensi keberhasilan usaha. Sehingga sebagai mata kuliah vokasi, evaluasi akhir menekankan komposisi 30% teori dan 70% praktek. Penilaian artinya juga harus memperhatikan ketepatan dan kelengkapan isi sebesar 40%, ketepatan waktu 20%, serta kedalaman analisis kesimpulan dan kemampuan menjawab pertanyaan sebesar 40%. Apa yang kemudian menjadi aspek utama dalam penilaian proyek bisnis? Bagi saya dan tim teaching untuk dosen kewirausahaan, yang utama satu adalah ketepatan dalam menganalisis masalah, identifikasi masalah dan kebutuhan konsumen. Kedua, kelengkapan analisisnya, mulai dari lingkungan bisnis, industri, dan pasar. Ketiga, kejelasan segmentasi pasar dari sebuah proyek bisnis dan nilai apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Keempat, kelengkapan dan keterpaduan dari BMC yang terdiri dari 9 blok. Lalu kreativitas dan inovasi dari solusi bisnis yang ditawarkan. Yang keenam, kesesuaian prototipe dengan kebutuhan pengguna. 7, kualitas proyek validasi dan perbaikan model bisnis. 8, yaitu kelayakan strategi pemasaran, operasional, hingga pengembangan usaha. Serta yang ke-9, kerjasama tim, kemampuan presentasi, dan penguasaan materi. Tentu saja, capaian pembelajaran, metode, sistem penilaian, serta rencana pembelajaran telah saya jelaskan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. Berikut adalah cuplikan dari video pengajaran saya pada mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana kemarin mengerjakan UTS-nya? Asik. Siva aman, Siva? Oke. Moses, mantap? Alhamdulillah mantap ya. Nabila udah pasti. Mantap. Oke. Nah, secara umum saya lihat hasil dari pengerjaan UTS teman-teman terkait analisis lingkungan dari mata kuliah kewirausahaan, khususnya bagaimana merancang ide bisnis, baik. Jadi hasilnya baik, meskipun dikerjakan secara berkelompok, tapi saya pikir teman-teman sudah mampu memahami apa yang kemudian kita bahas selama setengah semester sebelumnya. Nah, di dalam analisis lingkungan ada beberapa hal yang menarik. Tapi sebelum kita bahas jauh tentang apa yang menarik di dalam analisis lingkungan, biar kita tahu siapa aja yang hadir pada pagi hari ini, kita absen-absen dulu. Warga Depok ada nih, warga Depok nih ya kan. Orang jauh nih, orang jauh. Amel? Sakit? Amel ya, mantap ya. Amel, sakit.
Zahra dari Cimahi ya. Zahra. Caryadi. Wah, namamu Caryadi aja nih. Saya selalu heran nih, dari awal pertemuan sampai sekarang belum nambah-nambah namanya nih. Tetap Caryadi. Elma dari Depok ya. Mantap. Fahma, Fazia, Filza. Sakit juga. Mungkin lelah UTS ya. Hasna, Gita, Hasya, Zoya. Saya ingat nih, meskipun namanya Zulaika tapi kan panggilannya Zoya ya. Mantap. Ya, kurang lebih memang ada beberapa teman yang tidak hadir, tapi saya pikir tidak masalah. Kita bisa melanjutkan materi, mungkin nanti untuk teman-teman yang tidak hadir bisa diskusi lagi dengan teman-teman sekalian tentang materi hari ini. Tapi sekilas sebelum kita lanjut ke apa yang akan kita bahas dari anatomi bisnis perjalanan wisata terkait bisnis model kanvas, ini semua berangkat dari analisis lingkungan yang teman-teman sudah lakukan dan kerjakan di saat UTS. Dari analisis lingkungan ini kan teman-teman melahirkan ide bisnis ya. Kira-kira nih untuk reminder aja, relax saja. Nggak perlu diingat-ingat terlalu detail juga. Tapi seandainya saya bertanya ke teman-teman sekalian, ketika teman-teman misalnya melakukan rencana atau merencanakan perjalanan wisata menuju Bali misalnya, ya, perjalanan wisata menuju Bali, ini terkait dengan materi di sebelumnya analisis lingkungan. Kalau kamu mau melakukan perjalanan ke Bali, ada 2 paket yang sama, paket A dan B, isinya sama betul, ya kan? Itinerary-nya sama, nginepnya dengan hotel bintang yang sama. Kira-kira apa yang akan teman-teman pertimbangkan untuk memilih antara A dan B? Bebas saja, silahkan diangkat tangannya yang bisa menjawab atau ingin mengajukan jawaban. Apa sih yang kira-kira teman-teman bandingkan saat memilih antara paket A dan paket B dari 2 tour operator yang berbeda? Oke, jadi kalian lihat review, terus apakah si operatornya ini viral, makin viral mungkin makin meyakinkan. Itu dalam bayangan kalian ya. Nah, itu juga yang terasa ketika teman-teman mengerjakan UTS terkait analisis lingkungan. Teman-teman membaca dengan baik bagaimana lingkungan sebuah ide bisnis itu bisa tumbuh. Ada yang teman-teman katakan sebagai tadi, kondisi market ini kebutuhannya apa? Viralitas, ada juga yang fokus ke harga, terus kemudian fasilitas tadi ya. Bahkan ada juga yang mungkin tour operator lebih menyediakan fotografer yang profesional, sementara yang sebelah fotografernya biasa aja. Ini juga seringkali jadi patokan nih. Nah, sekarang kita bahas, kalau sebelumnya kita hanya membayangkan bagaimana sebuah usaha bisa lahir dalam kondisi lingkungan seperti apa, sekarang kita bahas bagaimana melahirkannya. Bagaimana melahirkan sebuah ide bisnis dengan konsep-konsep yang terancang lewat BMC. BMC kepanjangannya adalah Business Model Canvas. Ini ya, Business Model Canvas. Jadi ketika kita membaca sebuah analisis lingkungan, tadi kita sudah bahas, seringkali analisis lingkungan itu didorong oleh beberapa faktor. Ada faktor market, ada faktor di sini makroekonomi. Kemudian kita juga ngomongin soal infrastruktur. Apa saja yang kemudian ready di dalam sebuah lingkungan bisnis. Nah, BMC ini tentang bagaimana teman-teman mulai berpikir mengoperasionalkan ide bisnis yang sudah disusun dan diamati dari analisis lingkungan yang disusun. Kan banyak ya produk wisata tuh bisa saja menurut kalian keren, menurut kalian bagus, tapi nggak laku. Sebelum jauh-jauh ke produk wisata, ada nggak produk-produk yang menurut teman-teman kayak gitu? Produk-produk yang kok laku banget ya, padahal biasa aja. Dalam keseharian teman-teman apa misalnya?
Pernah dengar rental iPhone? Rental iPhone ya. Rental iPhone ya. Padahal kalau kita pikir rental iPhone kan bisa saja mungkin menurut kalian produknya nggak menarik, tapi menurut kalian nih ada segmentasi yang tertarik dan itu jadi bisnis yang layak. Kira-kira apa alasan orang kemudian menyewa iPhone? Butuh kamera, ingin konten, gengsi, buat kondangan, reunian, hanya untuk nyimpan di atas meja, kameranya yang kelihatan dari atas, ya kan? Banyak banget ide-ide bisnis yang kemudian tumbuh karena kebutuhan. Yang kita sebut sebagai layak itu karena dibutuhkan. Dibutuhkan dalam segi apa? Macam-macam. Dibutuhkan secara emosional, ada gengsinya nih, gitu ya. Ada juga yang butuh secara tadi layanannya, saya butuh selfie, saya butuh kelihatan keren, ya kan? Malah istri saya tuh kadang-kadang bilang kelihatan lebih enak difoto pakai Android dibanding iPhone, terlalu jujur. Iya kan? Itu juga hal-hal yang terjadi hari ini. Tapi segmentasi pasar, market selalu punya cara kerja sendiri. Nah, kita ditugaskan untuk membaca itu sebelum merancang ide bisnis. Dan BMC atau Business Model Canvas memandu kita untuk memahami itu semua. Teman-teman ya, tadi kita sudah membayangkan atau bercerita bagaimana sebuah ide bisnis itu bisa layak atau disukai market atau tidak, karena apa? Dalam Business Model Canvas ada 3 pilar utama. Memang kalau kita bicara isinya ada 9 blok. Tapi hari ini kita akan bahas secara umum dulu, karena ini kita baru pemanasan pasca UTS, apa sih sebenarnya pilar utama dari 9 blok ini? 9 itu ada key partner, key activity, key resource, cost structure, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, dan revenue stream. Bisa terlihat ya, di sini warnanya berbeda-beda ya. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru. Nah, yang ini warnanya apa? Hijau. Hijau. Mantap. Warnanya hijau. Oke ya. Nah, ini 3 pilar utama nih. Pilar pertama kita sebut sebagai visibility. Panggung paling belakang. Gimana ya cara kita mewujudkan ide bisnis kita? Gitu ya. Itu warna biru. Desirability. Warna orange, panggung depannya. Pasar benar-benar butuh ide bisnis produk dan layanan kita nggak ya? Itu di warna oranye. Dan yang terakhir warna hijau, nguntungin nggak? Menguntungkan tidak bisnis ini? Visibility, viability, dan desirability. Panggung belakang, panggung depan, dan bagaimana bisnis ini terlihat atau terhitung menguntungkan atau tidak. Ini 3 pilar utamanya. Kita bisa bicara bahwa Pak tadi yang contoh produk orang menyewakan iPhone, banyak tuh pasar yang ingin. Visibility-nya memungkinkan nggak? Key activities-nya mesti ngapain aja? Tapi secara umum kalau kita bicara visibility, kita mesti tahu dulu. Yang penting secara produk kita miliki gitu, ada supply-nya. Kita bisa tahu dari mana distribusi produk yang akan kita dapat, resource-nya kita dapat dari mana, partnernya kira-kira siapa, dan seterusnya. Baru di sini kita bicara modal. Nah, dalam bisnis perjalanan wisata itu banyak banget contoh-contoh ide bisnis baru yang berkembang. Yang teman-teman sering lihat hari ini beredar di medsos, kira-kira jualan paket wisata seperti apa? Open trip. Ada lagi yang lain? Kamu kalau pas lihat open trip yang kemana? Caryadi? Iya kan? Ke gunung. Ke gunung ya. Ada lagi yang lain open trip, pernah lihat yang Banda? Ke Blok M. Blok M ya. Iya. Kalau yang gede Blok L. Blok M kan rada kecil ya. Yang gedean dikit Blok L. Jadi ini ada medium lah gitu ya. Blok M, open trip.
Open trip itu kan kita bicara berarti ada yang berminat. Kira-kira kalau kita bicara pasar ada yang berminat, open trip menurut teman-teman yang tadi diselenggarakan atau ditawarkan itu, ada nggak open trip yang berlaku untuk semua orang? Semua orang pasti pengen ke gunung, Pak. Enggak kan? Atau semua orang pengen ke Banda? Enggak kan? Kita akan mulai lagi nih tentang bagaimana tadi kita membahas apakah ada open trip yang diselenggarakan atau ditawarkan untuk semua segmen. Kita ngomongin open trip yang gunung, apakah semua segmentasi wisatawan suka ke gunung? Capek-capek pendakian dan seterusnya gitu ya? Kan enggak semua. Tadi ada yang ngomong ke Blok M. Apakah semua orang tertarik untuk berwisata belanja ke Blok M? Enggak. Nah, itu berarti kita ngomongin desirability. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau buat di bisnis tour and travel itu apa bisa dijual ke semua kalangan atau bisa ada segmen khususnya nggak, Pak? Nah, kalau kita menyebutkan yang tadi, pertanyaan yang bagus, Nabila. Barusan kita membahas soal mass product gitu ya. Nah, yang kita sebut sebagai produk menyasar semua konsumen, semua level market itu sebagai mass product. Jadi dia tidak punya kategori khusus segmentasi yang diincar. Nah, dalam konteks ini tentu saja kalau kita melihat beberapa produk melakukan itu. Silakan, Siva. Contohnya kita lihat misalnya kalau di produk tour and travel yang menyasar semua segmen yang kita sebut sebagai mass product itu adalah misalnya One Day Bandung Tour. Keliling Bandung, menyasar family, di dalam family ada ayah, anak, dan seterusnya. Satu keluarga, dia menyasar siapapun yang ke Bandung, siapa tahu tertarik untuk berkeliling kota dalam konteks itu. Jadi nggak ada, biasanya city tour memang segmentasinya lebih luas. Yang lebih sempit, tadi kita sebut sebagai niche. Jadi ini dua hal yang teman-teman bisa lihat kalau kemudian kita membaca secara sekilas pilar-pilar dari BMC. Ketika bicara desirability, ada customer segment, kita biasanya akan melihat apakah kemudian dia sifatnya niche atau sifatnya mass. Tadi kita sudah lihat bagaimana market soal desirability. Kemudian kita bicara viability. Apakah bisnis ini bisa memungkinkan untuk menghasilkan keuntungan atau tidak? Secara cost seperti apa? Nah, yang sering kita lupa kita bicara soal visibility. Bagaimana kita akan mewujudkannya? Kadang ide-ide ajaib itu visibility-nya malah menyulitkan. Pernah dengar wisata ke bulan? Pernah ya? Yang diselenggarakan SpaceX ada, Blue Origin ada, ya kan? Dia wisata sampai bulan tuh. Kalau kita lihat ngomongin market mungkin ada aja tuh yang pengen ke sana ya kan. Mungkin kamu dari atas gunung cari adik, pengen langsung nih ke bulan. Ya kan? Apalagi awal bulan ya, itu biasanya. Ya. Nah, itu tuh, di situ tuh kita bisa lihat bagaimana sebuah bisnis itu bisa punya fondasi untuk diwujudkan. Ketika kita bicara Blue Origin dan SpaceX, mewujudkannya mungkin jauh lebih susah daripada mewujudkan ide bisnis ke Gunungnya Caryadi, ke alam bareng kamu, city tour sama kamu, gitu ya. Mungkin ide bisnis yang 3 ini jauh lebih mudah. Nah, membicarakan sebuah bisnis itu bisa terwujud atau tidak, kita bicara soal visibility. Bayangin deh, Blue Origin sama SpaceX agar itu terlaksana butuh resource apa? Secara visibility. Kira-kira sumber daya kunci yang mereka butuhin apa sih? Roket kan, ya kan? Iya kan? Di mana rental roket di Bandung? Susah kan? Gitu loh. Susah tuh. Gitu. Jadi ini bukan sekedar mewujudkan dalam hal yang sederhana. Jadi ketika kita bicara sebuah ide bisnis itu bisa terwujud atau tidak, mungkin kita bicara, tapi banyak Pak yang pengen ke bulan. Iya, visibility-nya kamu mau nyewa roketnya di mana? Iya kan? Nah, itu kita bicara resources. Belum aktivitas kuncinya. Aktivitas kunci dari
kegiatan-kegiatan paket wisata yang segrande SpaceX dan Blue Origin tadi pasti jauh lebih kompleks dibandingkan wisata-wisata yang sederhana dan sehari-hari kita lihat. Contoh misalnya nggak usah deh ngomongin yang sejauh SpaceX ke bulan gitu ya. Memang akan jadi contoh yang mudah untuk kita paham. Tapi kalau kita bandingkan antara wisata ke Banda, open trip ke Banda, dengan open trip ke Gunung Gede misalnya, mana yang jauh lebih kompleks key activity-nya? Kalau kalian bikinnya di Bandung, tour operatornya, ke Banda kan? Kalian mesti bikin portfolio dulu, memasarkan dulu, bagaimana mengembangkan produk mesti berangkat ke sana, melihat dan seterusnya. Masuk ke key partner, kita mesti mencari partner-partner yang tepat, memaintain dengan tepat gitu ya, di Banda seperti apa. Kalau ke Gunung Gede dengan kondisi kantornya mungkin di Bandung jauh lebih sederhana. Nah, ini anatomi dari sebuah BMC. Bloknya memang ada 9, tapi hari ini kita mulai perlahan dengan memahami pilarnya dulu. Kalau kita bicara niche market, seringkali dalam matriks ini berarti dia lebih spesifik. Makin ke kanan, makin luas. Makin ke kiri, makin spesifik kalau kita bicara matriks di sini. Sementara sifat kliennya juga berbeda. Kalau kita bicara matriks segmen pelanggan dengan pembagian seperti ini, kita akan lihat dari sisi kiri sifat kliennya seperti apa. Tadi yang bawah adalah lebar market ya. Makin kiri spesifik, makin kanan makin luas. Ini kita bicara lebar pasar. Ke atas, di bawahnya individu, di atasnya institusi. Ketika kita bicara niche market, apalagi jualannya spesifik ya, wisata jamu misalnya, lebar marketnya makin dikit, sifat kliennya juga makin individual. Bisnis-bisnis yang sudah berjalan dari 4 kategori segmen pelanggan ini. Yang mass market tadi sudah ada contoh, One Day Bandung Tour. Yang di bawah ada niche market, saya berikan contoh di sini tadi wisata alam dari Caryadi, wisata jamu, wisata fotografi, nilai jualnya bisa kuat, tapi lebar pasarnya sedikit. Ada yang sifatnya multi-sided platform. Kita bisa lihat misalnya online travel agent, OTA, semua dia coba jual, dia memfasilitasi semuanya menjadi perantara. Itu salah satu contoh multi-sided platform. Juga ada yang homestay. Kalau kalian sudah sampai homestay, biasanya ada produk-produk yang lain dijual di sana. Yang penting orang berkumpul dulu. Nah, silakan nanti dipelajari juga multi-sided platform. Satu lagi yang sifatnya diversified. Melayani 2 segmen berbeda. Dalam satu tour operator, dia handle buat corporate, tapi dia sekaligus handle studi tour. Nah, itu kan dia memang benar-benar diversified. Dalam satu bisnis melayani 2 segmentasi market. Itu teman-teman sekalian, apa yang kita sudah bahas hari ini, silahkan selama seminggu ke depan, teman-teman mengulik segmentasi pasar ini, dicari contoh-contohnya dari 4 ini gitu ya. Dan kemudian dipelajari ulang, diingat-ingat ulang, didiskusikan bersama kelompok untuk pengembangan, mulai mencari-cari pengembangan ide bisnisnya. 3 pilar tadi, ya kan? 3 pilar ada yang ingat? Moses, saya yakin ingat banget ini. Terlihat nih, wajah kamu ingat banget, Moses. 3 pilar utamanya, Moses. Iya kan? Nah, visibility, viability, desirability. Mantap. Moses didukung oleh satu kelas ya. Terima kasih, Arthur, terima kasih ya kan. Ada desirability, viability, dan visibility. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas fokus ya pada kegiatan pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan dikerjakan dan dipelajari lagi apa yang tadi kita bahas secara bersama-sama. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam